Lalu kita masukkan enteris. Ini saya perlihatkan contoh enteris yang saya masukkan seperti ini. Harus benar-benar rapat dan tidak ada celah. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua salah satu cara yang bisa kita memperoleh agar nanti dari pohon durian kita yang tumbuh dari biji bisa pendek dan cepat berbuah. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh bibit durian yang akan saya lakukan penyambungan nantinya. Dari batang pokoknya itu sudah besar, dan dimana dari usia bibit durian yang akan saya lakukan penyambungan itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Dari batang pokoknya di sini saya sudah lakukan pemotongan juga seperti ini. Kemudian muncul lagi tunas dan tumbuh seperti ini. Baik, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada bibit durian kita yang memiliki batang pokok yang sudah besar seperti ini, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas, dimana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memotong dari batang pokok bibit durian kita yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau, dimana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, dimana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang saya akan gunakan sebagai sungkupan nantinya, dan saya iris dua bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikatan sambungan dan pengikatan sungkupan. Kemudian yang terakhir kita siapkan enteris. Adapun untuk enteris yang akan kita gunakan untuk penyambungan nantinya, kita ambil enteris dari pohon indukan durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Kemudian untuk enteris yang baik untuk kita lakukan penyambungan adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata-mata tunas yang sudah menonjol seperti ini namun belum mekar. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan penyambungan pada bibit durian kita agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama di sini saya akan lakukan pemotongan dari batang pokok bibit durian saya, agar nanti dari pohon durian kita bisa pendek. Nantinya untuk penyambungan itu saya lakukan pas di atas batang bonggolnya. Ini bekas batas batang bonggolnya di sini. Jadi untuk penyambungan nantinya itu saya lakukan di sini. Ini saya akan lakukan pemotongan dari batang pokok bibit durian saya yang saya lakukan itu sekitar kurang lebih 2 cm di batas batang bonggolnya. Jadi saya lakukan pemotongan di sini. Kemudian bekas pemotongan itu kita ratakan atau haluskan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengupasan kulit. Untuk pengupasan kulit di sini kita lakukan itu kira-kira selebar dari ukuran enteris yang kita gunakan. Ini contoh enteris yang saya gunakan, jadi saya ukur dulu seperti ini sebelum saya lakukan pengupasan kulit. Kemudian kita iris kulit seperti ini yang kita sudah tandai.
lalu kita cungkil, lalu kita tarik seperti ini. Untuk kita lakukan pengupasan kulit di sini kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm. Usahakan di sini kulit yang kita kupas itu jangan sampai tersisa serat-seratnya, usahakan halus. Jadi untuk seratnya itu harus sampai terkupas. Setelah kita sudah lakukan pengupasan kulit seperti ini, kemudian kita ambil entris untuk kita lakukan penyambungan. Adapun untuk entris yang saya gunakan di sini yaitu 2 mata tuna sentris. Jadi saya lakukan pemotongan di sini. Kemudian di sini untuk daunnya itu saya sisakan 2 daun seperti ini, kemudian saya potong lagi sekitar 1/4 bagian. Kemudian kita lakukan pengirisan entris. Untuk pengirisan entris di sini sesuai dengan batang kulit yang kita lakukan pengupasan. Untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Kemudian kita iris di belakang sebagian seperti ini. Lalu kita masukkan entris. Kemudian kita lakukan pemotongan sebagian kulitnya. Ini saya perlihatkan contoh entris yang saya masukkan seperti ini. Harus benar-benar rapat dan tidak ada celah. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan untuk pengikatan di sini jangan terlalu lemah dan jangan juga terlalu kencang kita lakukan. Dan di sini juga untuk pengikatan itu kita lakukan sampai menutupi bekas pemotongan dari batang pokok yang kita lakukan. Ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi contoh pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan bagian bekas sambungan di sini harus tertutupi dengan baik agar nanti apabila ada embun itu tidak masuk pada bekas irisan atau sambungan yang kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan di sini kita lakukan nantinya itu melebihi batas ikatan sambungan. Kemudian kita lakukan pengikatan sungkupan. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Kemudian langkah berikutnya, dari hasil sambungan yang baru kita lakukan seperti ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanam bibit durian kita, jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya bisa mengakibatkan kematian pada bibit durian kita yang kita sudah lakukan penyambungan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikian apa yang sudah saya perlihatkan, salah satu cara agar nanti kita bisa memperoleh pohon durian kita pendek dan cepat berbuah. Dan untuk hasil dari sambungan yang saya lakukan ini, nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.